Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang kami muliakan, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Nampaknya malam ini kita lanjut bahasan tentang fikih jihad. Kemarin kita katakan kalau Gaza masih perang, kita lanjut besok fikih jihad. Khairan insyaallah. Majelis ilmu adalah majelis yang paling baik untuk membahas masalah-masalah seperti itu. Baik. Kami ingatkan kembali, rujukan kita dalam bahasan ini ialah kitab Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', Kitabul Jihad. Di majelis kemarin kita bahas tentang kapan jihad itu berubah hukumnya dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Kita bahas kemarin juga hukumnya jihad itu ialah fardu kifayah, berubah menjadi fardu ain jika satu, idza hasarahu aduwwun, itu yang kita bahas kemarin. Idza hadarahu, yakni apabila dia menghadiri majlis atau medan perang, dia sudah hadir di situ, maka wajib dia untuk jihad. Tidak boleh dia pergi darinya, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ini surat Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan perang, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian belakangi mereka dengan punggung kalian, dengan pantat kalian. Maksudnya jangan pergi. Di situ wajib dia melawan pasukan perang tersebut. Baik. Yang kedua, jihad itu berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain, aw hasarahu baladahu aduwwun, atau negerinya itu dikepung oleh musuh. Nah, ini bagian kedua. Beliau berkata, hadza huwal mawdi'us tsani. Ini dia letak yang kedua. Bagian yang kedua, jihad menjadi fardu ain. Idza aw hasarahu baladahu aduwwun, negerinya dikepung oleh musuh, oleh orang kafir. Idza hasara baladahu al-adu fayajibu alaihi al-qital difa'an 'anil balad. Syekh Shalih Utsaimin berkata, apabila negerinya itu dikepung oleh musuh, maka wajib atasnya kaum muslimin yang ada di situ berperang difa'an 'anil balad, demi membela negeri. Ini hukumnya. Indonesia misalnya dikepung oleh musuh, wajib tidak kita melawan? Wajib. Bekasi misalnya, naudzubillah min dzalik, dikepung dari seluruh penjuru, wajib tidak kita membela? Wajib. Gaza dikepung oleh Israel, wajib tidak membela? Wajib atau tidak? Wajib dia membela. Daerahnya dikepung oleh musuh, ingin diambil Masjidil Aqsa, maka mereka yang tinggal di situ bisa jadi hukumnya sudah menjadi sebagai fardu ain. Wa hadza yushbih man hadara as-saffa fil qital.
Dan ini serupa dengan keadaan orang yang telah ada di saf medan perang. Yang pertama tadi itu hukumnya sama-sama wajib. Li'anna al-aduwa idza hasara al-balada, karena musuh apabila telah mengepung suatu negeri, fa innahu sayamna'ul khuruja min hadzal baladi, dia akan melarang, dia akan mencegah penduduk negeri itu untuk keluar dari daerah tersebut. Kalau sudah dikepung ya jelas tidak bisa keluar, yang keluar dibunuh sama mereka. Waddukhulu ilaih, ini ma'tuf kepada al-khuruja. Waddukhula ilaih, dan akan melarang juga untuk masuk. Dikepung artinya terboikot sudah, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Ini seolah-olah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ucapannya ini menggambarkan keadaan yang ada saat ini di Gaza sana itu. Dikepung, semua perbatasan tidak boleh masuk untuk membawa bantuan. Mesir didesak untuk menutup perbatasannya, Yordania juga begitu. Jadi bisa kemana-mana. Itu tujuan dari musuh mengepung, supaya cepat menyerah, supaya cepat kalah. Sementara pergerakan manusia itu harus ada yang masuk, ada yang keluar. Datang membawa makanan, keluar pergi berdagang, sehingga hiduplah keadaan di negeri itu. Kalau hanya netap di situ saja, tidak ada yang pergi, tidak ada yang keluar, tidak berkembang ekonomi. Nah, dikepung oleh musuh tujuannya, maksudnya untuk itu, supaya cepat kalah. Wa ma ya'ti lahum minal arzaq wa ghairi dzalika mimma huwa ma'ruf, dan mereka juga mencegah hal-hal yang datang kepada mereka seperti rezeki, makanan, minuman, pengobatan, dan yang lain yang dibutuhkan oleh manusia. Ini keadaannya. Fa fi hadhil hal yajibu an yuqatila ahlul baladi difa'an an baladihim. Maka dalam keadaan seperti ini wajib penduduk suatu negeri tersebut berperang membela negerinya. Ini keadaan yang kedua. Baik. Jadi secara zahir dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, kita hentikan perdebatan di luar sana tentang perang di Gaza di saat-saat orang krisis seperti ini. Karena masih saja ada sebagian orang itu menyalahkan, membahas, mentahdzir dan lain sebagainya. Itu bukan waktunya. Bahkan sebaliknya, kalau kita lihat penjelasan dari ulama, inilah keadaan mereka sesungguhnya saat ini, persis seperti perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau mengatakan yajib an yuqatila ahlul baladi difa'an an baladihim. Wajib bagi penduduk negeri tersebut berperang untuk membela negerinya. Baik, ini yang kedua. Kemudian awistamfarahul imamu. Ini matan dari kitab Zadul Mustaqni. Disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Qauluhu awistamfarahul imamu, hadza huwa al-mawdi'u ats-tsalits. Ini letak yang ketiga, jihad itu menjadi fardu apa? Fardu ain. Istamfarahul imam. Imam itu memerintahkan, memutuskan untuk ayo berperang. Ay qala infiru. Pemimpin yang mengatakan ayo berperang, ayo berjihad. Yang dimaksud dengan al-imam di sini huwa waliyul amril a'la fid daulah. Dalam konteks kontemporer, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan maksud dari al-imam di sini. Yang dimaksud dengan al-imam dalam konteks hari ini waliyul amril a'la fid daulah, pemimpin yang paling tinggi di suatu negeri, di suatu negara.
Apa itu kalau di Indonesia? Presiden. Ini penting bagian ini. Wala yushtaratu an yakuna imaman 'amman lil muslimin. Sifat imam yang dimaksud dalam hal ini tidak disyaratkan adalah sosok imam yang umum untuk semua kaum muslimin. Satu imam untuk semua kaum muslimin yang ada di dunia. Tidak harus seperti itu bentuk kekuasaannya sehingga sah dikatakan imam, dan ketika dia mengatakan infiru berjihad maka wajib ditaati. Jelas? Jadi imam ada dua. Ada imamun aman lil muslimin, imam yang secara menyeluruh untuk kaum muslimin, dimanapun dia berada, satu imamnya, satu pemimpinnya, tidak terbatasi oleh garis negara dan bendera. Ini sudah tidak ada, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang kedua adalah imam yang bentuknya yang tadi, yang ada di suatu negara. Nah, tidak disyaratkan imam dalam masalah ini adalah imam yang dia aman lil muslimin, umum untuk kaum muslimin. Cukup imam dengan sifat yang kedua, yaitu dia adalah kepala negara. Kalau ini sudah kita terima dengan baik, aman akidah kita. Nah, aman akidah kita bahwasanya ta'addudul imamah, berbilang maksudnya itu terdapatnya beberapa imam di dunia ini, imam untuk kaum muslimin di masing-masing negara, itu dianggap boleh oleh ulama, dianggap boleh diakui sebagai seorang imam. Baik, li'anna al-imamata al-'ammah inqaradat min azminatin mutatawilah. Karena keimaman itu secara umum, keimaman yang secara menyeluruh universal, inqaradat, sudah punah, min azminatin mutatawilah, dari sejak zaman dulu sudah tidak ada lagi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isma'u wa ati'u walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, dengarkan dan taati meskipun yang memimpin atas kalian itu ialah seorang hamba yang berasal dari Habasyah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Fa idza ta'ammara insanun ala jihatin ma sara bi manzilatil imamil 'am. Apabila seorang manusia, seseorang berhasil menduduki posisi yang paling tinggi di sebuah daerah, sebuah negara, maka jadilah dia posisinya itu seperti imam secara umum. Jadi kepala daerah, kepala negara itu di sebuah negeri kaum muslimin sama hukumnya dengan imam yang nomor satu tadi kita bahas. Imam yang nomor dua itu imam yang universal, sama posisinya. Wasara qawluhu nafidzan, sehingga ucapannya itu nafidz. Nafidz artinya wajib untuk ditaati. Kalau sudah berkata begini dalam ketaatan, wajib didengarkan, dipatuhi. Wa amruhu muta'an, dan perintahnya ditaati. Ini penting sekali. Berarti ketetapan yang telah digariskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin-pemimpin yang ada di negara-negara kaum muslimin saat ini, wajib untuk ditaati perintahnya, wajib untuk didengarkan perintahnya. Hukumnya sama dengan imam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun isma'u wa ati'u.
Tidak harus syaratnya imam itu ialah satu orang untuk seluruh kaum muslimin atau yang kerap disebut dengan khalifah. Jelas jemaah? Baik, dicatat, diingat itu. Wa min ahdi Amiril Mukminin Utsman bin Affan. Wa min ahdi Amiril Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari sejak era Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wal ummatul islamiyyatu bada'at tatafarraq. Dari sejak itu umat Islam mulai terpecah belah. Ibn Zubair fil Hijaz. Abdullah bin Zubair menguasai Hijaz ketika itu. Wa Banu Marwan fil Syam. Sementara Banu Marwan ada di Syam. Wal Mukhtar bin Ubaid wa ghairuhu fil Iraq. Ada tokoh bernama Ubaid, Mukhtar bin Ubaid dan yang lainnya berada di negeri Iraq. Ini negeri-negeri kaum muslimin, tapi pemimpinnya berbeda-beda. Ditambah lagi mereka satu wilayah, sama-sama bangsa Arab. Di Hijaz atau di Mekah itu ada Abdullah bin Zubair, di Syam itu ada Marwan, kemudian di Irak ada siapa tadi, Mukhtar bin Ubaid dan yang lainnya. Maksudnya ini dalil sejak zaman salaf sudah terjadi perpecahan, tidak satu imam. Fatafarraqatil ummah, maka ummah itu berpecah belah mulai sejak itu. Di zaman Ali juga berpecah belah. Ada Ali, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelahnya itu tidak ada lagi sudah setelahnya itu. Yang ada adalah raja, presiden. Itu keadaan yang ada sampai hari ini. Panjangnya kurun keadaan itu dari zaman setelah Utsman bin Affan sampai hari ini, ulama itu sepakat semuanya. Pemimpin di masing-masing daerah itu dialah imam untuk kaum muslimin di tempat tersebut. Yang artinya ialah tidak mengapa kaum muslimin itu memiliki imam yang berbeda-beda masing-masing negara. Jelas ya jemaah? Ini supaya tidak salah paham dalam masalah ini sehingga nanti berkeyakinan kan tidak ada imam. Tidak ada imam hari ini. Tidak wajib ditaati yang ada. Mereka bukan imam. Tujuannya dan siapakah mereka? Yaitu mereka ulama. Dari itu ulama sangat tinggi levelnya di dalam Islam. Dialah yang meluruskan pemahaman umat agar tidak menyimpang. Jadi itu wajib menghormati ulama-ulama Islam. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada mereka. Tapi khususnya di hari ini banyak orang berburuk sangka kepada ulama. Mana ulama di Saudi, mana ulama di Suriah, mana ulama di ini. Kenapa diem? Sabar bang. Nah inti juga diem kan begitu. Diem juga di rumah kan. Bengasi juga di rumah. Kenapa kalian salah-salahkan ulama? Diem saja. Masalah besar butuh kepada fikih. Ulama itu tahu kapan berbicara, kapan diam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa bihadza na'rifu dhalala nashi'atin nasha'at taqul. Dan dengan sebab inilah, dengan dasar inilah kita jadi tahu sesatnya sebagian orang yang baru muncul berkata innahu la imama lil muslimin al-yawm. Sungguhnya tidak ada pemimpin kaum muslimin secara umum di hari ini. Fala bai'ata li ahadin. Tidak ada bai'at yang wajib untuk diberikan kepada siapapun. Nah, ini bahaya nih pemahaman ini. Dia mengatakan apa tadi? Tidak ada imam kaum muslimin. Tidak ada bai'at kepada siapapun. Beliau berkata di sini Syekh Shalih Utsaimin, nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah,
Ini penjagaan dari kerusakan, pemahaman dan kesehatan dan yang lainnya. Wala adri, saya tidak tahu. Ayuridu haula an takuna al-umuru fawda. Laisa lin-nasi qa'idun yaquduhum. Apakah orang-orang yang seperti itu menginginkan urusan ini menjadi berantakan, menjadi fawda, tidak terkendali, ambiar kalau bahasa Jawanya. Fawda itu ambiar. Laisa lin-nasi qa'id yaquduhum. Orang-orang tidak memiliki pemimpin yang memimpin mereka. Kan maksudnya konsekuensi dari perkataan itu ialah berarti kaum muslimin itu tidak punya pemimpin. Kalau tidak punya pemimpin berarti kacau. Jangankan selevel negara dan umat seluruh dunia. RT aja tidak ada pemimpinnya, bingung juga itu masyarakat. RT loh itu yang cuma berapa rumah itu. DKM saja tidak punya pemimpin, tidak subur tuh masjid, nggak ada DKM-nya katanya, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang apalagi umat seluruhnya. Am yuridun an yuqal kullu insanin amirun nafsah. Ataukah mereka hendak maunya mereka itu yuqal dikatakan kullu insanin amirun nafsah. Setiap masing-masing orang dialah pemimpin untuk dirinya sendiri, kan kacau. Saya pemimpin untuk saya berkuasa, itu bilang saya berkuasa, ini bilang berkuasa, semuanya ingin jadi khalifah. Akan terjadi kekacauan sekali. Dan itu beliau di sini mengancam dengan tegas, haula idza matu min ghairi bai'atin fa innahum yamutuna mitatan jahiliyah wal iyad billah. Sungguhnya orang-orang itu apabila mati tanpa ada bai'at kepada pemimpinnya, fa innahum yamutun mitatan jahiliyah, maka sungguhnya mereka mati dalam keadaan jahiliyah, mati bawa dosa jahiliyah, bukan mati kafir maksudnya, dosa besar yang dia bawa. Apa alasannya? Lianna amalal muslimina mundu azminatin mutatawilah, karena amalan kaum muslimin sejak zaman yang dulu sekali, ala anna man istawla ala nahiyatin minan nawahi wa sara lahu al-kalimatul ulya fiha fahuwa imamun fiha. Siapa saja yang menguasai suatu daerah, suatu negara, dan dia memiliki kalimat yang tertinggi di situ didengar, maka dialah imam di tempat tersebut. Di Indonesia siapa imamnya? Pak Presiden Jokowi hafizahullah taala. Jangan pelit-pelit doakan presiden jemaah. Dia itu muslim loh. Salat. Jangan tertipu dengan berita-berita yang aneh-aneh. Belum tentu benar. Berita itu kan memang nyari yang enggak benar supaya dibaca. Kalau yang lurus siapa yang mau baca? Tidak ada. Itu kan judulnya aneh-aneh supaya diklik, supaya dibaca. Kalau jujur-jujur isinya lempeng, enggak ada yang klik tuh, enggak dapat duit dia. Dan itu hati-hati di zaman fitnah seperti hari ini, apalagi zaman pemilu, banyak hoax, banyak isu, banyak ini. Jangan mudah percaya. Allah sudah berikan kita obatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Di satu sisi berita-berita itu toh juga tidak banyak manfaatnya untuk kita. Bertambah tidak saldo kita kalau kita terus ikuti? Tidak bertambah. Adanya berkurang kuota kita. Iya kan? Kuota pulsa berkurang. Yang tadinya kita itu tidak punya pikiran ke arah sana, kita itu khusyuk ibadah kepada Allah, khusyuk lezat merasakan nikmat ibadah. Tentunya baca berita begini, ngobrol sama kawan, gibahin orang jadinya. Jadi muskilah. Nah, fitnah akhir zaman. Beliau berkata kemudian, waqad nassa tayyib. Indonesia tadi siapa? Presiden Jokowi, Abu Gibran hafizahullah taala.
Ya kan kuliahnya kan Abu Kaisang atau Abu Gibran. Di Saudi siapa pemimpinnya? MBS kan Muhammad bin Salman, Raja Salman, putranya akan diangkat setelah lagi sudah memegang tampuk kekuasaan. Negara-negara kaum muslimin. Di Malaysia siapa? Kaum muslimin. Mereka muslimin. Brunei Darussalam kaum muslimin. Saudara kita ada imamnya di sana. Dia wajib taati imamnya di sana. Kita wajib taati imam kita di sini. Kalau kita berpahaman gak ada imam, lah terus bagaimana? Seperti kata Syekh Shalih Utsaimin tadi, itu yang melahirkan kemudian pemikiran ekstrim, menganggap semua orang yang ada ini jahiliyah, berarti di atas jahiliyah tidak ada imam. Nasallallahu alaihi. Beliau berkata, "Waqad nassa 'ala dzalika al-ulama, mithlu sahibi Subulis Salam." Ini ulama telah memberikan keterangan lugas bahwasanya hal ini sudah menjadi ijma'. Siapa saja yang menguasai suatu daerah dan kalimatnya didengar di situ, dialah pemimpin untuk kaum muslimin meskipun dia zalim. Karena seorang imam tidak dituntut maksum. Yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tuntut imam itu maksum, ya tidak ada. Nah, siapa yang memiliki nas penjelasan seperti itu? Yaitu pemilik kitab Sahib Subulis Salam, yaitu Imam siapa namanya? Penulis kitab Subulis Salam, Amir As-Sun'ani. Al-Amir As-Sun'ani, seorang ulama berasal dari Yaman, punya kitab mensyarah Bulughul Maram, namanya Subulus Salam. Dia adalah kitab yang paling berkah dalam mensyarah Bulughul Maram. Ada banyak syarah Bulughul Maram, tapi yang mendapatkan qabul inda tullabil ilmi ialah Subulus Salam itu. Sampai sekarang menjadi rujukan utama bagi orang-orang yang mempelajari Bulughul Maram. Waqala inna hadza la yumkinu al-an tahqiquh. Di sana dia berkata, sungguhnya menjadikan satu imam untuk semua kaum muslimin di dunia tidak mungkin sekarang untuk mewujudkannya. Wa hadza huwal waqi'ul an. Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan, membenarkan, dan inilah yang terjadi di hari ini. Baik, itu faedah tentang imam. Kalau imam tersebut kemudian mengatakan ayo jihad, wajib hukumnya bagi rakyat berjihad, menjadi fardu ain. Dari itu sering dikatakan oleh para ulama, urusan jihad itu ada di tangannya imam. Tapi ada juga hawa nafsu di situ yang sering berbicara, wong imamnya nggak pernah ngajak jihad, kata. Karena memang dasarnya udah nggak benar itu, yang itu lebih tahu dari imam. Imam itu punya maslahat pemimpin itu. Kapan harus perang, kapan harus tidak. Yang dipikirkan kan banyak, bukan hanya masalah ayo bedil, ayo tembak, ayo meriam, enggak. Dan biasanya yang paling semangat begitu, kalau diajak jihad paling belakang dia. Semangatnya saja. Banyak yang akan dipikirkan oleh pemimpin itu. Kalau perang bagaimana? Bagaimana nasib ibu-ibu, anak-anak, ekonomi, bisa menang enggak kita? Jadi bukan sekedar masalah ayo, enggak. Ulama itu sudah mengukur, dan itu Nabi melakukan seperti itu. Nabi musyawarah dengan sahabatnya, dibuat khandaq, itu kan musyawarah dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa saja menangkan Nabi tanpa ada usaha, tapi Allah tidak lakukan itu. Allah ingin menguji kaum muslimin supaya lebih natural. Begini caranya kalau ingin menang, bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Buat khandaq, ayo bertaubat kepada Allah, disiapkan dulu bekal, disiapkan dulu harta, mana yang bisa jihad, mana yang tidak.
Ada sahabat dulu masih kecil datang berjihad, ditolak, kamu masih kecil, pulang sana. Sallallahu alaihi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum. Surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Baik. Itu tadi yang ketiga, hukum jihad fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekarang yang keempat. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama adalah menjadi fardu ain apabila sudah hadir di medan perang depan musuh. Kedua, hasarahul adu, musuh mengepungnya, negerinya. Ketiga apa tadi? Istamfarahul imam, imam menyuruh dia untuk berperang. Keempat, idza ihtija ilaih, apabila orang itu dibutuhkan maka dia wajib untuk datang. Diberi contoh oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini ada alat perang, pesawat, helikopter atau yang lainnya sebagainya. Tapi yang bisa paham dan mengendarai itu cuma satu orang. Ada satu orang yang paham tentang itu. Maka orang itu menjadi wajib datang untuk ikut jihad kalau dia dibutuhkan. Ini yang keempat, fardu kifayah menjadi fardu ain. Orang tersebut tadi ketika dibutuhkan oleh imam, ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin dia untuk berjihad, untuk membantu, tidak ada yang bisa menggerakkan itu misalnya pesawat atau yang lainnya, maka orang tersebut wajib untuk berjihad. Ini ada 4 keadaan yang disebutkan oleh beliau dan oleh para fuqaha rahimahumullah taala. Kemudian dibahas dalam bab ini adalah bagaimana adab dan kewajiban seorang imam dalam mengomandokan jihad, dalam memimpin jihad. Beliau mengatakan, wa yatafaqqadul imam jayshahu indal masir, dan imam atau pemimpin perang itu mengawasi pasukannya ketika berjalan. Maksudnya ditunggu mana yang hilang, mana yang tidak. Kan dulu pakai onta ya, berjalan mana yang di depan, yang di belakang, jangan sampai tercecer, ketinggalan. Mau pergi perang tapi kececer, ada yang nyantol di sini, nyantol di situ, enggak jadi bersatu. Jadi sudah satu jalan ya. Tafaqqadul imam jayshahu indal masir, kita pergi berjalan supaya serempak, bersatu. Wa yamna'ul mukhadzil wal murjif. Ini yang ingin saya garis besarkan, yang ingin garis besar, ingin saya bahas hingga saya bawa ke bahasan ini. Dan seorang imam melarang orang yang mukhadzil. Al-mukhadzil itu dijelaskan di sini, huwa alladhi yazhadun nas fil qital. Orang yang membujuk orang lain supaya tidak ikut perang. Yuzhidun nas, zuhud itu sebenarnya sedikit ya, tidak memiliki gairah, itu arti zuhud, tidak punya gairah untuk dunia, itu zuhud namanya. Dan ini tidak membujuk orang lain supaya zuhud dalam urusan jihad dan perang itu. Yuzhidun nas fil qital, dia memprovokasi orang, menggembosi orang supaya tidak ikut perang. Apa namanya? Mukhadzil. Apa? Mukhadzil namanya. Wa yamna'ul mukhadzil. Imam itu wajib melarang orang yang seperti itu. Dalam bahasa Arabnya mukhadzil, orang yang memprovokasi, menggembosi prajurit yang lain untuk jangan pergi ikut perang. Yaqulu mathalan limadza nujahid. Misalnya dia berkata kepada kawannya yang ada di barisan, buat apa kita perang? Buat apa kita perang?
Ini sudah mau jalan, di tengah perjalanannya dia gebosi kawan-kawannya. Buat apa sih? Ini dilarang ikut, disuruh keluarkan. Kalau diketahuan sama pemimpin, sama imam perang, disuruh keluar karena merusak yang lain. Namanya juga tukang gembosi, merusak yang lain, mempengaruhi yang lain. Yang tadinya sudah semangat menjadi kendor. Ya juga ya, kena syubhat, balik dia. Nauzubillah min dzalik. Wal murjif. Murjif ini huwa alladhi yuhawwil quwwatal adu. Orang yang lebih mengagungkan musuh. Ya, ini kekuatan musuh itu menurut dia besar banget nih. Enggak mungkin kita menang. Au yudha'if quwwatal muslimin. Atau dia sebaliknya mengentengkan kekuatan kaum muslimin. Mana mungkin kita menang, seuprit kita, lemah kita ini. Musuh ini sudah luar biasa dia ini gitu. Banyak banget kita mah enggak bisa ini. Ini namanya apa? Murjif. Apa namanya? Murjif. Wal murjifuna fil Madinah. Dua sifat ini teman-teman, jamaah, Bapak-bapak. Sifatnya orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang jihad, ini kelakuannya mereka dulu. Mukhadzil wal murjif. Itu ada dalam Al-Qur'an disebutkan wal murjifuna fil Madinah. Dan orang-orang yang murjif di kota Madinah. Intinya malas, tidak mau jihad. Kalau diajak jihad oleh imam kaum muslimin ketika itu, kalau tidak dia menggembosi, kalau tidak dia mengentengkan kekuatan kaum muslimin, teman-temannya sendiri, dan menganggap kekuatan musuh sangat kuat. Intinya nyari alasan supaya tidak ikut jihad. Tapi lebih spesifik disebut oleh ulama mukhadzil wal murjif. Ini disuruh keluar. Fayaqulu mathalan, misalnya dia berkata, as-sariyatul lati dhahabat qabilna huzimat. Ini utusan perang yang tadi telah pergi, yang tadi kita temukan huzimat, telah habis semuanya. Dia ngomong begitu ke kawannya yang akan maju perang, nakut-nakuti. Tadi kelompok barisan yang datang pertama itu udah habis loh. Gimana nih? Maju apa enggak? Bukannya yang beri semangat, tapi ya itu. Au yaqulu al-adu jayshuhum katsir. Ini musuh tentaranya banyak sekali. Indahum quwwah. Mereka punya kekuatan. Indahum sawarikh wa qanabil. Mereka punya rudal. Mereka punya bom. Wa indahum kimawiyat, dan mereka punya senjata kimia. Dengan omongan-omongan semisal, dia berkata seperti itu di depan teman-temannya yang akan berangkat jihad. Ini si murjif. Ingat-ingat, jangan namanya anak murjif ya. Famithlu haula yajib 'ala al-imam an yamna'ahum wa la ya'dhan lahum bil jihad. Maka semisal orang-orang yang seperti itu, wajib bagi pemimpin melarang dia untuk ikut jihad. Tidak diizinkan ikut jihad. Apa alasannya? Li'anna darara haula'i akthar min naf'ihim in kana fihim naf'un. Karena sungguhnya kemudaratan yang akan dimunculkan oleh mereka, ditimbulkan oleh pengaruh mereka lebih banyak daripada manfaatnya. Itu pun kalau mereka punya manfaat. Baik. Nah, ini faedah tentang murjif dan mukhadzil
Tidak boleh kita seperti ini jamaah ya di hari ini. Nah, kita harus doakan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza supaya Allah menolong mereka. Jangan sampai ada di hati kita itu kosong, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa iba. Karena orang beriman itu itu jasa. Terlebih di sana itu adalah tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang kita disuruh untuk agungkan oleh Allah. Makkah, Al-Madinah dan Masjidul Aqsa. Itu yang ada di Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wajib kita itu yang positif dengan keadaan di sana. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Berdoa dan berjihad dengan harta. Jadi ditanya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di sini ada bahasannya. Apakah boleh berjihad dengan harta? Beliau jelaskan di sini. Mana dia tadi? Hal yakunul jihad bil mal aw bin nafsi aw bihima? Apakah jihad itu boleh bisa dengan harta dan atau dengan jiwa atau dengan kedua-duanya? Jawabannya annahu taratan yajibu bil mal. Kadang wajib dengan harta. Fi hali man la yaqdiru 'ala al-jihadi bi badanihi. Dalam keadaan orang itu tidak sanggup untuk jihad dengan badannya. Dia jihad dengan apa? Dengan harta. Wa taratan yajibu bil badan fi hali man la mala lah. Kadang juga wajib berjihad dengan badan pada keadaan orang itu tidak punya harta. Wa taratan yajibu bil mali wal badan fi halil qadir maliyan wa badaniyan. Dan kadang wajib dia berjihad dengan harta dan badan dalam keadaan dia mampu secara harta dan badan. Kama fil Qur'anil Karim fa inna Allah azza wa jalla yadhkurul jihada bil mal wal jihad bin nafs. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Wa yuqaddimul jihad bil mal fi aktsaril ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jihad dengan harta lebih banyak pada ayat-ayat yang ada. Jadi lebih banyak dengan harta. Li'anna al-jihad bil mal ahwanu 'ala an-nufus min al-jihad bin nafs. Karena jihad dengan harta itu lebih ringan dibandingkan jihad dengan badan dan jiwa. Nah, kalau harta kan bisa dicari. Orang berinfak nanti juga datang kan begitu harta lagi. Penyawa sebalik dia itu nyawa nggak bisa. Ya dosa nyawa itu. Antum kena bom kaki antum bisa balik ke kakinya? Nggak bisa kan? Nah, ini, karena lebih ringan dengan harta dari itu lebih banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rubbama yahtajul jund ilal mal aktsara mimma yahtajuna ila rijal. Dan kadang juga tentara-tentara pasukan-pasukan kaum muslimin lebih membutuhkan harta daripada kepada rijal itu, daripada personil pasukan yang tambahan. Baik. Sampai di sini kajian kita dulu jamaah tentang jihad. Ini cukup sebagai bekal buat pertemuan tentang fikih jihad sedikit saja. Insyaallah itu banyak faedahnya supaya lurus kita memahami. Lurus kita memahami tidak hanya dengan modal semangat. Baik, ada waktu sedikit tersisa. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekitar negara Palestina adalah negara-negara Muslim. Apakah di antara sekitar negara Muslim tersebut bisa mengikuti orang-orang Muslim yang diserang oleh Yahudi tersebut? Soalnya biarkan sekitar itu kan bukan satu pemimpin, hanya pemimpinnya lain seperti hanya Mesir punya pemimpin sendiri.
orang yang berada di luar Gaza, jihadnya fardu kifayah. Nah, tadi ikuti nggak itu kajiannya? Fardu ain itu kapan? Kalau dikepung oleh musuh. Orang yang berada di Mesir keadaannya tidak dikepung musuh. Negara itu pemimpinnya dan rakyatnya hukumnya fardu kifayah. Kalau pemimpinnya mengatakan ayo turun bantu ke sana, buka perbatasan, kirim tentara, baru di situ. Tapi kalau pemimpin yang Mesir mengatakan tidak, ya sabar, diam saja. Yordania juga begitu. Dan ini keadaan sebenarnya menyedihkan sesungguhnya. Seharusnya semua kaum muslimin itu bangkit, harusnya. Tapi lagi-lagi itu kan bukan urusan kecil jemaah. Kalau kita yang tidak duduk di kursi pemimpin itu mudah kita bicara. Tidak usah jadi pemimpin negara deh. Antum jadi ketua DKM saja itu pusing. Mau beri keputusan. Atau antum jadi wali nikah aja pusing. Gimana ya? Apalagi antum kan ngurusi negara. Harus memberikan keputusan perang. Wah, gak mudah jemaah. Ingat gak COVID dulu itu? Memutuskan PPKM itu saja susah kan itu. Rapatnya berapa hari itu pemimpin PPKM enggak ya? PPKM lagi. Tutup, buka lagi. Tidaklah mudah karena banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi kita berhusnuzan ya. Yang bisa kita lakukan ya tentu adalah dukungan doa kepada kaum muslimin di sana, semoga Allah menolong mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menyalurkan donasi jika memang ada yang dibuka secara resmi oleh negara dan diizinkan, maka silakan. Baik, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.